Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Cornelia Adilin Aloh dengan NIM 4522-1072. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi pengawasan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar manajemen. Berikut ini materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian fungsi pengawasan, tujuan pengawasan, jenis-jenis pengawasan, prinsip-prinsip pengawasan yang efektif, proses dan tahapan pengawasan, tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, strategi penguatan fungsi pengawasan, relevansi fungsi pengawasan dalam era modern, lalu ada penutup. Yang pertama, pengertian fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam proses pengelolaan sebuah organisasi, perusahaan, atau lembaga. Fungsi ini melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, tujuan dari fungsi pengawasan, yaitu menjamin pencapaian tujuan organisasi, mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memberikan informasi umpan balik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Kemudian jenis-jenis pengawasan. Yang pertama berdasarkan waktu pelaksanaan, yang terdiri atas pengawasan preventif, tertutup, dan korektif. Pengawasan preventif dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan sejak awal. Kemudian pengawasan tertutup adalah pengawasan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak yang diawasi, bertujuan untuk memperoleh informasi atau gambaran apa adanya terhadap suatu proses, perilaku, atau pelaksanaan tanpa adanya rekayasa karena kehadiran pengawas. Kemudian pengawasan korektif dilakukan setelah ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dengan tujuan untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kesalahan tersebut di masa depan. Kemudian berdasarkan subjek pengawasan, diantaranya pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dapat diklasifikasikan berdasarkan siapa atau apa yang menjadi objek subjek yang diawasi dalam lingkup organisasi. Kemudian pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga atau pihak independen di luar struktur organisasi yang diawasi. Kemudian berdasarkan sifatnya, diantaranya pengawasan aktif yang merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung dan terlibat dalam proses kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian pengawasan pasif, pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, umumnya melalui pemeriksaan dokumen, laporan hasil kegiatan. Kemudian berdasarkan teknik atau metode, diantaranya pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan atau proses kerja, baik melalui observasi fisik maupun interaksi langsung dengan pelaksana kegiatan. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan melalui pemeriksaan dokumen, laporan, data, atau sistem informasi tanpa pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir berdasarkan aspek yang diawasi, diantaranya pengawasan administratif dan pengawasan operasional. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang fokus pada ketertiban administratif, termasuk kepatuhan, peraturan, dan kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan tugas organisasi. Pengawasan operasional adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan inti atau teknis organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kualitas pencapaian tujuan kinerja. Kemudian ada prinsip-prinsip pengawasan yang efektif, diantaranya objektivitas, keterbukaan, dan transparansi, standar yang jelas, tindakan korektif, bersifat edukatif, ekonomis dan efisien, fleksibel, serta komunikatif. Kemudian proses dan tahapan dari pengawasan. Yang pertama, penetapan standar
atau indikator kinerja. Tujuannya yaitu agar proses pengawasan memiliki acuan yang jelas untuk membandingkan antara rencana dan realisasi. Kemudian pengukuran kinerja atau pelaksanaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi dan analisis penyimpangan bertujuan menentukan apakah penyimpangan bersifat wajar, teknis, atau mengarah pada potensi pelanggaran serta mencari akar masalah. Kemudian tindakan korektif dan rekomendasi. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi dan mencegah penyimpangan serupa di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, monitoring tindak lanjut yang bertujuan untuk menjamin efektivitas pengawasan dengan menutup siklus perbaikan dan hanya mendeteksi masalah. Kemudian apa tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan? Yaitu resistensi dari pihak yang diawasi, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan pimpinan, konflik kepentingan dan ketidaknetralan, akses terbatas ke data dan informasi, beban administratif berlebih, serta budaya organisasi yang tidak mendukung. Kemudian, strategi penguatan fungsi pengawasan, diantaranya yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia, bagaimana meningkatkan kualitas dan kompetisi aparatur pengawasan melalui pelatihan teknis, sertifikasi, workshop, dan pengembangan kapasitas berkelanjutan. Kemudian penguatan regulasi dan kebijakan. Regulasi yang jelas dan kuat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pelaksanaan pengawasan yang efektif dan berintegritas. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi, di mana teknologi memungkinkan pengawasan yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Kemudian optimalisasi pemanfaatan hasil pengawasan, yaitu hasil pengawasan juga harus menjadi bahan evaluasi dan perencanaan organisasi agar pengawasan memberikan nilai tambahan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada relevansi fungsi pengawasan dalam era modern. Yang pertama, menjawab tantangan kompleksitas dan perubahan cepat, mendorong akuntabilitas dan transparansi, mencegah dan menangani penyimpangan di era digital, mendukung manajemen berbasis kinerja, menguatkan sistem pengendalian dan manajemen risiko, serta memperkuat kolaborasi dan partisipasi. Nah, dengan pengawasan yang kuat dan konsisten, organisasi dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi publik dan masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari